Sejarah perjalanan politik di Indonesia pernah diwarnai berbagai praktek penahanan dan pembungkaman politik terhadap individu dan kelompok yang dinilai sebagai ancaman terhadap pemerintah yang tengah berkuasa. Banyaknya kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru itu menimbulkan perlawanan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pihak mahasiswa yang membentuk organisasi atas perlawanannya. Organisasi ini bernama Winatra Wirasena. Organisasi yang dipelopori oleh Arifin Bramantyo itu merupakan sebuah perkumpulan mahasiswa yang menjadikan ketidakadilan rezim pemerintah dalam demokrasi menjadi masalah yang ingin mereka tuntaskan. Berbagai rencana yang mereka susun memiliki tujuan untuk membantu dan memihak rakyat yang mengalami penindasan oleh rezim pemerintah kala Orde Baru itu. Mereka, para mahasiswa yang bergabung organisasi tersebut, berkumpul di sebuah rumah sederhana yang mereka sebut dengan Rumah Seyegan. Dan mereka memulai pertemuan itu dengan pembahasan mengenai usaha melawan doktrin pemerintah yang sudah dijejalkan kepada mereka sejak Orde Baru berkuasa. Semuanya, ayo kumpul. Diskusi mau dimulai nih. Ngomongin apa sih, Nan? Keadaan sekarang itu, petani banyak dirugikan. Emangnya apa aja yang merugikan mereka sekarang? Misalnya seperti pergusuran petani jagung untuk tempat latihan para gabungan militer. Memang banyak petani yang sudah melawan, tetapi mereka banyak hilang. Bilang. Oke teman-teman semua, setelah pertemuan ini kita bantu para petani buat melawan penggusuran itu. Ayo. Dan jangan apa? Mungkin Sunu ingin menambahkan. Diskusi itu yang penting, tapi berantem dengan pikiran sendiri itu wajib. Lalu mereka melanjutkan diskusi dengan topik yang berbeda, yaitu pengalaman Pak Rozak, seorang yang belasan tahun singgah di Pulau Buru dan kembali ke Jakarta untuk tetap dianggap sebagai musuh negara, tentang istri, anak-anak, dan kakak adiknya yang masih sulit mencari nafkah hingga harus mengubah namanya agar tidak terlalu terlihat bahwa mereka ada hubungannya dengan seseorang bekas tahanan politik dari Pulau Buru. Bicara saja Sunu, jangan menggerutu. Aku cuma kasih miss teman-teman kita yang bicarakan tentang karya Pak Pram menjadi penjara. Gimana kita bisa percaya sama para kartol dan keluarganya akan keadilan, rehabilitas nama dan pemulihan jiwa. Bukan cuma Pak Rojak aja yang dapat keadilan, tapi para korban di tahun 65 juga berhak dapat keadilan. Itu juga pertanyaan kita semua, Sunu. Makanya kita di sini itu untuk mendata sama melawan sejarah palsu yang mereka buat dengan mengumpulkan kesaksian dari orang-orang seperti Pak Rozak. Pengen sih, males gue bicaranya. Kemana Nu? Mas, ini kan kenapa aku tidak pernah percaya apa yang katakan Sunu? Sunu terlalu berhati-hati. Tapi seperti ada yang aneh di hati itu. Itu juga merasa. Baiklah, diskusi hari ini disudahkan. Semuanya, ayo bersiap ke desa Bangunan dan melakukan aksi yang sudah kita bicarakan. Ayo. Setelah pertemuan itu, mereka semua terkecuali Sunu pergi untuk melakukan aksi belangguan, yaitu aksi yang membantu para petani jagung untuk mendapatkan lahan mereka kembali. Namun, aksi mereka gagal karena banyaknya intel yang mengintai dan mengepung mereka. Bahkan, saat sesampainya di Bungu Rasih, beberapa dari mereka ditahan, disiksa, dan diinterogasi di markas tentara. Karena orang-orang itu mengira mereka sedang merencanakan aksi keonaran buruh di Jogja. Hingga keesokan harinya, mereka dijemput oleh kakak Anjani untuk mendapatkan perawatan dan pergi ke rumah Pancet yang merupakan salah satu safe house mereka. Ayo semuanya masuk, mandi, abis itu kita makan.
Setelah itu kita makan. Nanti kita jelasin gimana bisa sampai di safe house ini. Iya, aku tahu kok. Lihat, muka kamu udah kayak zombie. Hancur banget. Bener-bener hancur. Jadi kemarin kamu ada hubungan? Iya, tapi aku berhasil kabur. Lalu yang pertama kali aku lakukan membuang semua bahan-bahan David dan seluruh pos-pos kelompok kita. Lalu aku mendapat Mahesa kakak Anjani dan dia menyelamatkan kita. Sebenarnya apa yang terjadi di terminal akumulasi? Neil, Kenapa? Aku ingin tahu. lihat situasi dulu dong. Oke, maaf. Kalau belum siap bicara, apa? Nanti aja pas sudah disayangkan. Gak apa-apa kok. Aku ditangkap. Dibawa ke markas mereka. Lalu aku diinterogasi. Keesokannya aku dibawa balik ke terminal. Dan tiba-tiba kalian menjemputku. Aku mengalami hal yang tak terbayangkan. Dipukul, disambut dengan penggaris besi. Disetrum dari malam hingga subuh. Aku yakin aktivis yang lainnya juga sama, merasakan hal yang sama. Seandainya kita dicambuk sampai mati pun, apakah akan ada gunanya? Ini bukan suatu hal yang pragmatis, bukan tentang berguna atau tidak berguna laut. Kita tidak akan tahu kalau belum pernah mencoba. Tapi aku berharap semoga tidak harus memakan korban jiwa lagi. Aku tidak keberatan kalaupun harus mati jadi. Jangan salah, aku hanya mempertanyakan sampai saat ini kemana tokoh yang tidak berani menentang secara langsung. Mungkin mereka masih diam, tetapi tokoh-tokoh oposisi pasti akan muncul. Kita akan tetap menyalakan semua isu-isu penting, mau itu di kampus maupun di luar kampus. Yang terpenting itu kita harus ingat kalau setiap langkah kamu, langkah kita itu adalah sebuah langkah yang besar. Entah itu terlihat atau tidak, terasa atau tidak, tapi itu akan menunjukkan sebuah perubahan. Mungkin kita akan keluar dari rezim ini sekitar 10-20 tahun lagi. Tetapi apa yang kamu alami di Bunga Rasih dan Belangguan itu adalah sebuah kontribusi laut. Sebuah baris dalam puisi kamu dan sebuah kalimat pertama dalam cerita pendek kamu. Ngomong-ngomong, Sunu kemana ya? Udah tadi nggak kelihatan. Tepat sebelum keberangkatan kami ke desa Belenggu, Sunu bilang bahwasannya dia tidak bisa ikut karena ada urusan penting lainnya. Sehingga pas peristiwa penggerbekan oleh orang-orang Intel dia tidak ada di lokasi. Apa jangan-jangan Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka mendengar kabar bahwa sekarang mereka ditetapkan sebagai buronan pemerintah. Dan organisasi Wilasena Winatra adalah organisasi terlarang karena dianggap membahayakan pemerintahan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar keluar Pulau Jawa agar lebih aman. Mereka berpindah-pindah dan berganti-ganti nama samaran. Hingga suatu hari Kinan mengabarkan kepada mereka untuk pindah ke pinggiran Jakarta karena meluasnya perburuan akan anggota Wilasena Winatra di luar pulau. Mereka menetap di rumah susun yang jauh dari perkotaan, dan selama itu mereka kehilangan kontak dengan beberapa orang, termasuk Sunu. Kinan yang sudah selesai dengan urusannya langsung melanjutkan perjalanannya kembali ke kamar kos. Namun, tiba-tiba terdapat 3 sosok muncul seperti bayangan hitam, dan itu membuat Kinan panik dan mencoba lari. Tetapi, 3 sosok tersebut lebih cepat dan langsung menyergap Kinan. Kinan berusaha melawan, tetapi kekuatannya tak sebanding dengan 2 orang yang menyerangnya. Dengan cekatan, orang-orang itu menariknya.
Kinan berjuang sekuat tenaga untuk bertahan. Namun, itu semua sia-sia. Di sisi lain, Sunu tidak sengaja melihat seseorang yang ia kenal sedang melakukan transaksi yang mencurigakan dengan orang asing. Saat berusaha mendekat, ia Woi! Beberapa hari kemudian, Laut yang sedang melakukan aktivitas lain mendengar suara ketukan pintu yang keras. Laut pun melangkah perlahan, namun mata merah dan orang sebo sudah mendobrak masuk mengepung Laut. Maksudnya apa, Mas? Kalian siapa? Masuk bertanya. Apa maksudnya ini? Jangan buka-buka tas saya. Woi, Bang Ajar. Benar. Dia berlaut. Balikin Sekjen. kartu identitas saya. Masuk apa? Masak. Asing. Keluar. Setelah ditangkap, Laut dibawa ke suatu tempat yang ia tidak kenal. Di sana, ia disiksa dan diinterogasi. Asing. Diam. Duduk. Sudah ingat di mana tempat persembunyian Kinanti? Winatra, apa artinya? Winatra dan Wirasena. Ini semua merupakan anak didik dari Arifin Bramantyo yang sudah membusuk di penjara, bukan begitu? Kau buka. Bawakan dia kopi. Santai saja, Laut. Aku hanya ingin berbincang denganmu. Minumlah kopi ini. Mengapa? Tak kamu terikat ya? Baiklah. Akan kubantu. Kenapa kau berusaha untuk melengsarkan presiden kita sekarang? Anak kecil seperti kamu ini yang satu orang hal seperti itu. Kalau kami memang anak kecil, kenapa kalian merasa terancam? Oh iya, Winata, apa itu artinya? Berbagi secara rata. Pembagi secara rata. Kau pikir itu komunis, ha? Begitu? Semua ajaran baik kan memang diajarkan untuk berbagi. Ajaran orang tua, ajaran agama, dan sila kelima Pancasila pun membicarakan keadilan sosial. So ngajar lagi. Semua pidato Arifin Bramantyo itu membela para petani dan buruh. Persis PKI. Pidatonya membela rakyat Indonesia miskin. Lalu, apa arti Wirasena? Sang pemberani. Mereka memang so berani ingin mencabut 5 undang-undang politik. Gila anak-anak ini. Bosmu udah tertangkap. Dia udah membusuk di Cipanang sana. Begini, terserah kalau mau bungkam atau bersuara, semua akan tertangkap suatu hari nanti. Sunu, Daniel, Kinan, Bilau, serta ada satu yang terlewat. Anjani, tangkap Anjani. Baik, bos. Bayangkan jika Anjani kau perlakukan seperti budak. Lalu aku jual ke pasar gelap. Bajikan! Beraninya kamu ya?
Bajingan. Saat Anjani sudah selesai kelas malam dan ingin pulang ke rumah, tiba-tiba ada sosok hitam yang membawa dan menyeret Anjani ke suatu tempat. Setelah beberapa saat tak sadarkan diri, Laut terbangun. Para penjahat itu memaksa dan menarik Laut keluar ruangan untuk menemui seseorang yang ia kenal. Diri! Lepasin! Bangsat, berhenti kamu! Halo Guru Laut. Persetan, pengkhianat kamu! Ada apa? Seperti kamu ingin berbicara denganku. Aku mengerti perasaanmu, Laut. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Bahwa musuh bisa datang bahkan dari tempat saat saya. Ular! Oh, yang pantas sebut ular. Sekarang nikmati kasih-kasihmu. Jika kamu beruntung, mungkin kamu dapat ditemukan oleh keluarga atau kerabatmu. Jika kamu beruntung, Lepasin! Ini brengsek! hati-hati Guru Laut. Laut tidak sadarkan diri. Kinan, Anjani, dan Sunu yang melihat temannya dimasukkan ke sel yang sama dengan mereka pun dengan cepat menghampiri Laut. Laut, bangun. Kamu kenapa bisa di sini, Laut? Keberadaanku diketahui oleh perintel. Aku ditangkap saat di kosan. Lalu kamu diapakan saja sama mereka? Selama di sana, aku diinterogasi dan disiksa. Dan aku bertemu Daniel. Daniel? Apa kamu yakin yang kamu lihat itu Daniel? Aku yakin, tidak lain dan tidak bukan itu adalah Daniel. Dia mengenakan kemeja batik dan kamera blitznya. Aku tidak menyangka Daniel akan mengkhianati kita. Kita kebobolan. Bagaimana kita tidak bisa mencium bau busang itu? Ular, dia lebih pantas sebut ular. Merayap, melilit, dan menggigit dengan racun yang sangat mematikan itu. Kalian tuh terlalu sibuk mencurigaiku hingga pengkhianat yang sebenarnya itu lolos. Sebenarnya siapa Daniel yang kita kenal? Saat dulu dia pernah keceplosan saat berbicara dengan aku. Dia bilang jika ingin menghadiri pernikahan anak pamannya, dan pamannya itu adalah seorang jenderal. Jenderal? Iya jenderal, tetapi kan kita tidak bisa curigai seseorang berdasarkan profesi keluarganya. Kan sama saja seperti pemerintah yang sedang kita lawan. Tetapi, kalau sampai aku mati dan tidak kembali, Berarti bisa seperti itu. kalau sampai aku ditangkap dan tidak kembali, tolong sampaikan pesanku pada Asmaranan. Aku mohon maaf, aku telah meninggalkannya saat bermain petak umpet. Dia pasti paham, dan aku akan terus mengirim pesan lewat apapun yang dimiliki alam. Baiklah, akan kukirimkan nanti pesanmu. Orang Seibo dan Mata Merah membawa Laut pergi keluar dari sel. Teman-teman Laut berteriak memanggil Laut dan berusaha menghentikan mereka. Namun naas, mereka segera membawa Laut pergi entah kemana. Selamat tinggal, Laut. Di hari kematianku, nyalakan apimu, karena satu jiwa yang kandas tak akan menghilangkan rindu pada keadilan. Di hari kematianku, genapkan malam-malam itu menjadi pagi yang penuh kepal ke udara. Ingin kukatakan kita telah merdeka. Mata yang lapar
perut yang gusar, burung yang tertembak, jiwa yang merangkak. Tak mungkin kita tak bersuara. Tak mungkin kita tak menyala-nyala. Tak mungkin kita tak meniup serunai. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang pada laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidupi sajak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Ketika itu, laut menghilang untuk selama-lamanya. Di sisi lain, kerisauan yang begitu hebat dirasakan oleh keluarganya. Tepat di hari Minggu sore, yang seharusnya mereka semua berkumpul di ruang makan untuk melakukan ritual makan bersama keluarga, kali ini berbeda. Kehadiran laut tidak dapat dirasakan oleh mereka. Ibu khawatir deh Pak, Mas Laut udah berbulan-bulan gak ada kabar. Tenang Bu, Bapak akan coba kabarin Mas Laut lagi. Kamu sama Mara tenang aja dulu. Iya Ibu tunggu ya kabarnya Pak. Iya, nanti Bapak kabarin. Semoga Mas Laut di sana baik-baik aja ya. Kamu juga sehat-sehat di sana. Iya Bapak juga hati-hati ya di jalan. Udah dulu ya Pak, ada tamu. Bu Anjani masuk. Ada perlu apa ya Bu datang kemari? Jadi begini, Bu Anjani udah lama mau pulang ke rumah, dan dia juga tidak memberi kabar apapun. Saya jadi khawatir. Jadi cuma nggak ada kabar. Iya Bu. Kami di sini juga sedang mencoba menghubungi Mas Laut karena tidak ada kabar. Oh, benarkah Bu? Saya jadi khawatir. Iya ya udah sekarang kita doain aja yang terbaik buat mereka ya. Setelah menunggu waktu yang sangat lama, Laut tak kunjung muncul. Keluarga Laut dan Anjani yang sedari awal sudah menelan semua rasa khawatir tentang gimana keberadaannya, mulai mencari informasi tentang Laut. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun binasa, mereka mencari di mana Laut berada. Anjani hilang. Anjani hilang, Mas. Satu persatu, kawan-kawan Laut sudah kembali dengan selamat, seperti Kinan, Anjani, dan juga Sunu. Namun, tidak dengan Laut. Mereka masih mencari keberadaannya. Kekhawatiran mereka bertambah ketika ibu mendapati telepon yang mengatakan bahwa bapak mengalami kecelakaan hingga berakhir meninggal dunia. Dunia memang kejam jika dikata demikian. Namun, dunia tahu siapa saja yang tidak pernah menyerah untuk mencari semua potongan-potongan kebenaran dari semua yang menimpa mereka. Karena yang selalu menang adalah cinta dan kejujuran. Kepergian sang ayah tidak melemahkan asmara, melainkan hal itu menumbuhkan semangat dan amarah yang membuat dia tegar dan tetap menuntut jawaban atas kematian sang kakak. Setelah mendengar berita kembalinya teman Mas Laut, Asmara segera mencari informasi yang terjadi lewat mereka yang memang dekat dengannya. Jadi, apa yang menimpa kalian selama kalian ada di sana? Selama di sana, kami disekap, diinterogasi, dan juga disiksa. Tetapi sayangnya, kami tidak mengetahui tempat itu ada di mana. Semakin lama, kondisi kami semakin buruk, yang membuat kami tidak bisa memberontak. Orang-orang itu membawa Laut keluar dari sel karena saat interogasi Laut memberontak. Tapi mereka bilang Laut telah dibawa ke tempat yang lebih baik. Mara, kamu harus tetap bahagia ya walaupun Laut sudah tidak ada di sini lagi. Kamu harus menjalani hidupmu yang baik. Laut sudah pasti tenang di sana. Laut juga berpesan kepadaku untuk memarah. Maafkan dia yang selalu meninggalkanmu di saat meminta tempat. Di luar semua itu, dia pasti akan menghubungimu bagaimanapun caranya marah. Jangan terlalu bersedih ya. Maaf ya.
kami tidak bisa membawa laut pulang bersama kami. Aku hanya bisa menitipkan pesan itu kepadamu. Tidak, kejadian salah. Itu juga bukan salah kalian. Mungkin ini memang sudah jalan yang ditentukan untuk Mas Lau. Ada kamu. Ya, sebentar. Ibu, mari masuk. Ibu Laut, kami turut berduka cita Ibu atas kepergian Laut. Iya Ibu, kami sudah mendengar semua kejadiannya dari teman-temannya Laut. Mereka bilang Laut terus-menerus disiksa di suatu sel hingga sampai suatu hari mereka membawa Laut pergi dan tak pernah kembali lagi. Bahkan teman-teman Laut yang berada di sel juga tidak tahu Laut dikemanakan oleh orang-orang itu. Semoga kebenarannya segera terungkap dan semoga Laut selalu dilindungi dimanapun ia berada. Amin. Iya Bu, terima kasih banyak. Pada Kamis keempat di awal tahun itu, di bawah sinar bulan, kami berdiri dengan baju hitam, diselimuti oleh rasa marah. Kami tak berteriak atau melonjak, melainkan bersuara dalam diam. Ini merupakan sebuah langkah baru bagi ibu. Seperti Anjani, ibu perlahan telah membuka pintu jagat yang selama ini tertutup dan bergabung bersama kami untuk menuntut jawaban. Aku merasa dari tempat yang disebut aman dan tentram Mas Laut, dan mungkin juga Bapak, mereka sedang tersenyum memperhatikan kami semua. Di alam manapun kalian berada, berilah tanda, kode Morse atau pesan apapun, agar aku tahu kalian tenang dan bahagia selamanya. Laut kami yang biru, ketika akhirnya kami semua sepakat mengadakan upacara pelepasanmu, tiba-tiba saja dunia berubah. Senja itu, setelah kami mengantar kalian ke tepi laut, membawa foto, buku, cerita pendek karyamu, bunga, dan lilin yang menjadi harapan untuk penerangan bagi kami. Ini sesuatu yang penting untuk dilakukan melalui pembicaraan yang panjang dan berliku. Kami mendengar berbagai versi tentang nasibmu, tetapi kami memutuskan untuk cenderung percaya bahwa kamu bersatu dengan laut. Ini juga berarti kami harus menerima bahwa kamu sudah menyatu dengan birunya laut. Mungkin kamu sudah tersebar kemana-mana seperti katamu sewaktu itu. Jenguk saja pucuk daun dan rintik hujan. Aku berada di antaranya. Dan sejak hari itu, tiba-tiba saja kami merasakan kehadiranmu. Kau bukan saja berada di pepohonan atau tampil di bayang-bayang air hujan, tetapi kau selalu masih hadir di mana-mana seperti sebuah potongan-potongan film yang tak beraturan dan tak kronologis. Laut, bukankah laut hanya bersifat pasang dan surut tetapi tak pernah terhapus sebagai bagian dari alam? Iya, kamu tak pernah bisa terhapus dari bagian dari diri kami semua. Maaf, semua itu sama sekali tidak dapat diucapkan karena kamu sudah pergi. Tapi laut, jangan pergi dulu. Kau harus mengenakan kemejamu ini, karena kemanapun kau pergi akan selalu terasa dingin. Kami berjanji kelak mencarimu di pucuk daun atau rintik hujan.
Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih.